tiba saatnya Bapak, kami ingin mendengarkan pesan Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus berbicaralah secara pribadi buat kami, tegur kami, didik kami, dewasakan kami, murnikan kami seperti emas. Karena tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulutmu ya Allah ya Bapa kami. Hamba-Mu yang terkasih Pendeta Elfris yang akan menyampaikan pesan Tuhan, membuat kami semakin kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat firman ditaburkan membuat kami tahu bagaimana harus melangkah. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kami sambut pesan Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buka hatimu saudara. Kau kami kagumi dengan segenap hati kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Rindu setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita sambut pesan Tuhan. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau terus mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Sebab Tuhanlah jalan dan kebenaran bagi setiap kami. Tuhan menuntun dan membawa kami ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, agar kami semua menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Malam ini kami bersyukur, kami beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu memberikan kami kedamaian dan ketenangan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Sebab hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang dan tentram. Bapa, berkatilah setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga. Apapun pergumulan, apapun doa, pengharapan mereka, kiranya Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi keajaiban bagi setiap kami. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua ini diberkati bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam, salam saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam sukacita, serta damai sejahtera Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan baca ayat 1 ayat 26 sampai 30
Nanti 31 sampai 38 kita akan baca bersama-sama. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31 sampai 38. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Dan 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa? Tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum." 35. Jawab, "Akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Ayat 37. Sebab 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut." Lalu malaikat itu apa? Meninggalkan dia. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tema kita malam hari ini, mujizat Natal. Apa temanya? Mujizat Natal. Saudaraku, Natal adalah peristiwa mujizat. Sama-sama bersama saya katakan, Natal adalah peristiwa mujizat. Amin. Maka biasanya saudara, menjelang Natal ada banyak mujizat terjadi. Maka saya doa biar di Natal ini kita mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Nanti tanggal 1 hari Rabu kita akan merayakan Natal. Gereja Tiberias akan merayakan Natal di Tiberias Gading Nias. Maka biasanya saudara, dulu ada seorang bapak punya utang 600 juta dolar. Bukan 600 juta rupiah, 600 juta dolar. Maka bapak ini udah gak bisa bayar, gak sanggup bayar. Saking beratnya itu utang, dia mau bunuh diri. Lalu dia dapat undangan Natal Gereja Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu dia datang. Waktu dia datang saudara, jemaat sudah ramai. Parkiran sudah penuh. Maka dia parkir di Hotel Hilton, sekarang Sultan. Lalu dia jalan kaki ke Gelora Bung Karno. Lalu dia ikut Natal, dia terima perjamuan, dia terima minyak urapan. Pulang dari Natal, mujizat terjadi. Proyeknya saudara berhasil, diberkati Tuhan. Hutangnya lunas 600 juta dolar. Bahkan sisa bayar utang, dia diberkati, anak cucunya diberkati tidak kekurangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya doa, saudara yang sedang bergumul akan utang-utang, minta sama Tuhan, mohon sama Tuhan, biar Natal ini utang-utang kita lunas. Katakan amin. Ada seorang ibu namanya Ibu Susan. Ibu Susan ini, dia sudah ngandung besar. Seperti biasa, setiap bulan dia cek ke dokter kandungannya. Dan ternyata dokter vonis bayinya udah gak ada nafas. Bayinya divonis mati dalam kandungan. Harus dikeluarkan, dioperasi. Seorang ibu tidak rela anaknya meninggal. Maka dia datang ke Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno.
Lalu waktu itu saudara ibadah sudah selesai, Papa Reji sudah doa berkat. Lalu jemaat pulang, Papa Reji naik tangga mau ke VIP dari panggung. Ibu Susan lari-lari teriak, Pak tolong. Saya divonis dokter anak dalam kandungan. Sudah nggak ada nafas, sudah nggak ada denyut nadi, sudah divonis mati. Lalu Papa Reji rogoh kantong jasnya. Dia menemukan satu pot minyak urapan yang tinggal setengah. Papa Reji berkata, Bu, minum minyak ini, urapi. Bayimu tidak mati, bayimu selamat, bayimu akan lahir. Ibu itu langsung minum dan urapi dengan iman. Luar biasa saudara, pulang. Beberapa waktu kemudian periksa lagi. Dan dokter terkejut. Detak jantung, denyut nadi anaknya ada lagi. Bayi Ibu Susan tidak mati, bayi Ibu Susan tidak meninggal, bayi Ibu Susan lahir selamat. Sekarang sudah SMA, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada juga saudara, orang-orang yang 12 tahun menikah, 12 tahun berumah tangga, nggak punya keturunan, karena ada kista, karena ada tumor, ada miom. Datang Natal saudara, luar biasa, miomnya hilang, kistanya hilang. Ibu ini mengandung. Maka saya doa Natal ini saudara yang merindukan keturunan ilahi, doa saya hadiah Natal dari Tuhan, saudara diberi keturunan ilahi. Suami-suami bersama istri hidup yang rukun. Tuhan beri hadiah Natal, mujizat Natal. Tuhan beri keturunan ilahi. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya tidak tahu apa yang sedang saudara doakan hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara harapkan hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, mujizat masih tetap ada, katakan amin. Mujizat masih tetap berlaku bagi kita semua sampai hari ini. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Mujizat bukan hanya cerita di masa lalu, mujizat bagimu dan bagiku. Siapapun kita malam hari ini yang beribadah, imani kita akan menyongsong Natal, menyambut Natal. Bahwa Natal tahun ini kita pasti mengalami mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudara, hari ini kita akan belajar 3 hal dari perikop ini. Ini perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Maka dari perikop ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana agar kita mengalami mujizat Natal. Sekali lagi, dari perikop ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana agar kita mengalami mujizat Natal. Yang pertama, sekali lagi kita baca Lukas 1, 34, 35. Boleh ehonya dinaikin Pak sedikit. Ehonya. Lukas, efeknya boleh. Lukas 1, soalnya udah dari pagi nih. Ya, Lukas 1, Lukas 1, ya sedikit lagi Pak. Lukas 1 ayat 34, 35. Ya cukup, terima kasih. Lukas 1, 34, 35. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum. Stop. Saudara, malaikat jumpai Maria dan ingin memberitahu Maria mau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk kelahiran Mesias, untuk kelahiran Juru Selamat. Lalu perhatikan respon Maria. Maria berkata apa? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saudara, perkataan Maria ini mewakili perkataan kita. Kita sering berkata, bagaimana mungkin rumah tanggaku bisa dipertahankan? Bagaimana mungkin suamiku bisa diubahkan, bisa berubah? Bagaimana mungkin aku bisa promosi jabatan sedangkan aku akan masuk masa pensiun? Bagaimana mungkin hutang-hutangku bisa lunas? Justru ini sekarang suami berhenti bekerja atau di PHK. Kita sering kali mengucapkan kata-kata yang melemahkan. Kita lebih senang membesar-besarkan masalah daripada kita memuliakan Tuhan, mengucapkan kata-kata yang membangun. Hari ini siapapun saudara, biasakan ucapkan kata-kata yang membangun. Katakan amin. Ucapkan kata-kata iman. Singkirkan semua kata-kata sia-sia. Saudara, Maria berkata, bagaimana mungkin?
Lalu apa kata malaikat? Kita baca ayatnya yang ke-35. Sama-sama kita baca ayat 35. 2, 3, ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan. Stop, saudara perhatikan. Roh Kudus akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan apa? Akan menaungi engkau, akan turun atasmu. Artinya apa? Malaikat mau menjelaskan bahwa Mesias lahir. Mesias ada dalam kandungan Maria, bukan hasil hubungan suami istri, bukan karya manusia. Tapi Yesus lahir karena mujizat Tuhan, karena karya Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Katakan amin. Artinya apa, saudara? Yang pertama, bagaimana agar kita mengalami mujizat Natal? Yang pertama, percaya penuh bahwa kuasa Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup merubah hidup saudara. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalahmu. Kekuatan kita terbatas, koneksi kita, relasi kita terbatas. Tapi kuasa Tuhan sanggup melakukan apapun untuk saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini jangan membatasi kuasa Tuhan. Terus percaya, terus imani. Saudara, suatu kali saya diundang, ada jemaat bawa rombongan dari Indonesia Timur, ingin tampil di sebuah acara penting. Maka biasa saudara, orang kalau datang dari daerah lalu mau ke kota besar, orang tuanya suka kasih ya pegangan-pegangan gitu. Bukan handphone yang dipegang itu. Taruh di ikat pinggang, taruh dompet, macam-macam pegangan. Itu saudara. Maka ini ada 300 orang. Mereka ingin tampil di sebuah acara penting dan yang menyaksikan orang-orang penting. Lalu sebelum tampil diinapkan di sebuah tempat seperti barak lah gitu saudara. Karena kalau di hotel biayanya mahal. Ini orang banyak sekali, anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Lalu saudara, waktu mau tampil, bapak yang bawa rombongan ini telepon, pendeta tolong datang. Kenapa? Ini anak-anak yang saya bawa, semua tiba-tiba kerasukan. Satu sih penyebabnya, ada satu perempuan, dia kerasukan. Lalu tiba-tiba kayak api menyambar, yang lain semua kerasukan. Saya datang saudara, ini orang mereka semua di tempat tidur seperti bangsal gitu saudara, tempat tidurnya banyak gitu. Tiba-tiba yang perempuan itu kerasukan, yang lain semua kerasukan, riak. Saya bingung, 300 orang, saya sendiri, tim saya satu, gimana ini saya bilang gitu. Waduh, saya bingung gimana, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Katakan amin. Maka saya ambil minyak, saya urapi. Saya cepat-cepat, satu-satu saya bilang, buka mulut dalam nama Yesus, buka mulut. Karena kalau satu-satu saya bilang, ya lepas ya, yang lain udah kerojoran, saudara. Maka satu-satu saya, buka mulut dalam nama Yesus, setan keluar, buka mulut. Luar biasa, semua dibebaskan. Dan beberapa hari kemudian mereka tampil dan mereka dapat apresiasi dari orang-orang penting. Nama Tuhan dimuliakan dengan kuasa minyak urapan, dengan kuasa Tuhan. Kita semua pasti mengalami mujizat. Katakan amin. Jadi yang pertama, siapapun saudara hari ini, percaya penuh kuasa Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasa Allah sanggup merubah hidup saudara. Kuasa Allah sanggup merubah rumah tanggamu. Itu sebabnya imani kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, bagaimana agar kita mengalami mujizat Natal? Sekali lagi kita baca ayat 38. Lukas 1 tadi, ayat 38. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Saudara perhatikan, setelah Maria bilang bagaimana mungkin,
Malaikat kasih tahu, ini bukan soal kekuatan manusia, ini bukan soal karena hubungan manusia laki-laki dan perempuan, ini bukan soal suami atau istri, ini tentang kuasa Tuhan. Jadi mujizat itu tentang kuasa Tuhan. Lalu selanjutnya respon Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Akhirnya Maria sadar. Lalu Maria menempatkan dirinya pada posisi yang benar. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka yang kedua, bagaimana kita mengalami mujizat Natal? Yang kedua, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Orang yang sombong gak akan mengalami mujizat Tuhan. Hanya orang-orang yang mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, akan mengalami pertolongan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya siapapun saudara, nggak ada yang perlu kita sombongkan. Saudara dinilai oleh Tuhan, bukan karena lebihnya harta saudara, bukan karena banyaknya jabatan saudara. Saudara dinilai Tuhan, bukan karena banyaknya yang kau miliki, tapi saudara dinilai Tuhan dari setiap tindakan-tindakan rohanimu. Doa-doamu itulah yang Tuhan nilai. Imanmu itulah yang Tuhan nilai. Kehidupan rohanimu yang terus bertumbuh, itulah yang Tuhan nilai. Kita sering salah. Kita berpikir kalau kita udah sukses, uang kita udah banyak, mobil kita mengkilat bagus, lalu kita sudah menyenangkan Tuhan. Mohon maaf, Tuhan pemilik segalanya, Tuhan pencipta segalanya. Dia yang memiliki alam semesta. Saudara bisa punya itu semua, bukan karena kekuatan saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Suatu hari kita bisa mati, kita bisa dipanggil Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Setiap hari ada ratusan orang dipanggil Tuhan. Setiap hari ada ratusan orang meninggal mengembuskan nafas terakhir. Saudara masih bangun pagi, saudara datang beribadah malam hari ini. Itu mujizat Tuhan. Katakan amin. Saya suka datang saudara kalau doakan orang. Lihat-lihat, maksudnya menyaksikan orang mengembuskan nafas terakhir. Saya suka melayani perkabungan. Orang di peti. Saya bilang, suatu hari saya di situ. Melayani pemakaman. Suatu hari saya di situ. Ada di antara saudara yang gak bisa mati, boleh angkat tangan saudara. Semua kita bisa mati. Kapanpun kita bisa mati. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan, nggak ada yang perlu kita pertahankan sedemikian rupa. Jangan hanya karena sepele suami istri bertengkar, jangan karena harta warisan sekian, kakak beradik dendam-dendaman sampai mardomu tanorara dan huberengho katanya gitu. Itu bahasa Korea Selatan, saudara. Yang artinya sampai ketemu di kuburan, saya nggak ampuni kamu. Nggak ada yang perlu kita sombongkan. Suatu hari kita menghadap Tuhan. Maka siapapun saudara, jangan berkecil hati. Bu, Pak, mungkin yang kau punya nggak banyak. Mungkin yang kau punya cukup saja. Tapi Tuhan tidak menilai dari kekuranganmu, dari apa yang tidak engkau miliki. Tuhan menilai dari kehidupan rohani saudara. Katakan amin. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berikan mujizat. Katakan amin. Ada contoh perempuan Kanaan. Kita lihat Matius 15, 25 sampai 28. Matius 15, 25 sampai 28. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan. Stop dulu, saudara perhatikan. Ini cerita perempuan Kanaan. Anaknya ini sering kerasukan setan. Bertahun-tahun anaknya ini kerasukan setan. Kalau dia kerasukan setan, dia bisa loncat ke api. Dia bisa masuk ke api. Dia bakar dirinya. Dia bisa guling-guling di tanah. Dia bisa sayat-sayat tubuhnya dengan pisau. Dia bisa lompat dari tebing. Maka sebagai seorang ibu, dia harus menjaga anaknya supaya tidak seperti itu. Suatu hari Yesus lewat ke tempat dia.
Lalu dia datang, dia kejar Yesus. Yesus tolong aku. Tiba-tiba murid-muridnya berkata, sana jangan ganggu Tuhan. Kata. Jangan ganggu Rabi. Tapi wanita ini tidak menyerah. Dia datang lagi. Maka ayat 25 tadi berkata, dia mendekat dan berkata apa? Tuhan apa? Tolonglah aku. Sama kadang-kala kita doa. Tuhan apa? Tolonglah aku. Lalu kita mulai bayangkan. Lalu kita mulai berharap Tuhan langsung tolong. Tapi perhatikan, apakah Tuhan langsung tolong wanita ini? Kita baca ayat 26. Sama-sama kita baca ayat 26. 2, 3, ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada. Saudara perhatikan, seorang ibu minta tolong sama Yesus. Saya pun tadinya berpikir Tuhan tolong langsung. Tapi ternyata Tuhan bicara apa? Nggak pantas makan roti yang disediakan untuk anak-anak. Dilemparkan kemana? Anjing. Contoh saja gini saudara. Ada ibu datang ke pendeta. Pendeta, doakanlah saya pendeta. Lalu pendeta ini bilang, mohon maaf bu, ibu nggak pantas saya doakan. Kira-kira ibu responnya gimana? Marah, tersinggung, atau baik kali pun pendeta ini gitu. Pasti saudara tersinggung. Barunya pun jadi pendeta. Ya ampun, sombong kali. Mulai sekarang gak ke gereja lagi aku. Tersinggung. Tapi kita lihat, apakah wanita ini tersinggung? Apakah wanita ini datang ke polsek, beri laporan? Kita lihat ayat 27. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kata perempuan itu, apa? Stop, yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Bukan Tuhan maksudnya. Yang mana yang benar? Yang perkataan Tuhan tadi, ibu ini nggak pantas, nggak layak nerima roti untuk anak yang dilempar ke anjing. Dia bilang, benar Tuhan, saya, mohon maaf, saya anjing, saya nggak layak. Terus kita baca. Namun apa? Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari apa? Saudara perhatikan. Anjing itu makan remah-remah dari apa? Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia terima, dia bilang anjing gak layak, gak bisa diterima. Lalu apa respon Yesus ketika wanita ini merendahkan diri supaya anaknya mengalami mujizat? Ayat 28, sama-sama 2, 3 ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Apa kata Yesus? Hai bu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya apa? Sembuh. Karena ibu ini merendahkan diri, bahkan serendah-rendahnya, mujizat terjadi. Saudara, ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Gak selalu kita doa langsung Tuhan tolong. Gak selalu kita doa lalu semuanya jadi beres. Gak selalu kita doa lalu hidup ini jadi enteng. Ada kalanya kita udah doa bertalu-talu, tapi faktanya yang kita hadapi makin berat, makin buruk. Itu bukan berarti Tuhan gagal. Itu bukan berarti Tuhan abai menolong saudara. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Dari ayat ini kita mau diajar, Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sombong. Kalau kita baru doa semalam, tiba-tiba langsung sembuh, langsung terjadi mujizat. Lalu kita berkata, Eda udah 2 tahun doa gak dijawab-jawab kan? Saya semalam aja saya teriak, Yesus, utang saya lunas Eda, gitu. Sombong. Dia udah 2 tahun enggak juga, 3 tahun enggak juga, 5 tahun enggak juga. Makin merendah diri dia. Gimana ya? Tuhanlah semuanya. Gimana ya? Tuhanlah semuanya. Hari ini rendahkan dirimu. Natal ini mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Mujizat akan terjadi dalam rumah tangga saudara. Mujizat akan terjadi dalam karir usaha saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mengalami mujizat Natal. Sekali lagi kita baca 38 Lukas 1.
Sama-sama, 2, 3, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah, terus, jadilah padaku menurut, stop, perhatikan. Jadilah kepadaku menurut apa? Perkataan siapa? Perkataan Tuhan, perkataan malaikat, perkataan firman. Jadi bukan seperti yang kau katakan. Bukan seperti yang kita mau. Sesungguhnya Maria nggak mau. Karena kalau dia ngandung belum punya suami, dia dirajam, dituduh berzina. Itu sebabnya sebenarnya Maria nggak mau. Tapi dia mau mempercayai, mengimani perkataan Tuhan yang disampaikan malaikat. Hasilnya apa? Mujizat terjadi. Tiba-tiba Maria apa? Mengandung. Bisa ada wanita gak bersuami tiba-tiba mengandung. Ini di luar yang selingkuh ya saudara. Ini di luar yang bandel gitu. Gak bisa. Tapi itulah mujizat. Maka yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita mengalami mujizat Natal? Yang ketiga, mari kita mengimani perkataan Tuhan. Hidup ini bukan tentang apa kata orang. Hidup ini bukan tentang apa kata dunia. Hidup ini apa kata Tuhan. Maka gereja Tiberias Paparji selalu berkata, perintah Tuhan, perintah Tuhan. Saya nggak mau jadi pendeta, tapi karena saya dipaksa, kalau nggak mau melayani dilempar ke neraka, saya melayani. Itu sebabnya gereja ini mengalami banyak mujizat. Karena mengimani, mempercayai perkataan Tuhan. Malam ini siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengimani firman Tuhan, percaya mujizat Natal terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Saya simpulkan firman Tuhan malam ini, mujizat Natal. Natal adalah peristiwa mujizat. Biasanya menjelang Natal akan ada banyak mujizat yang terjadi. Kita akan menyambut Natal, kita akan merayakan Natal. Saya berdoa, saya mengimani kita semua mengalami mujizat Natal. Bagaimana kita mengalami mujizat Natal? Yang pertama, percaya penuh kuasa Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, imani setiap perkataan Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Siapapun saudara yang terus melakukan firman, hidupmu berkemenangan. Doa saya, Natal ini kita semua mengalami mujizat Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita renungkan firman Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu, mengimani firman-Mu, sehingga kami di Natal ini mengalami mujizat Natal. Mulia, mulia bagi anak domba. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya hidup. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba.
terjadi sampai saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi percayalah, Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Pergumulanmu, masalahmu, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia sudah merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Kita akan menyambut Natal. Kita akan merayakan Natal. Percayalah, di Natal ini ada mujizat. Karena Natal adalah peristiwa mujizat. Mulai harapkan mujizat dari Tuhan. Mulai bayangkan mujizat dari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Terus percaya. Terus berharap. Percaya kuasa Allah sanggup mengubah hidupmu. Percaya kuasa Allah sanggup mengubah rumah tanggamu. Percaya kuasa Allah sanggup merubah yang buruk menjadi kebaikan bagi kita semua. Rendahkan dirimu. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Gak ada yang perlu kita pertahankan sedemikian rupa. Semua adalah milik Tuhan. Semua adalah kemurahan Tuhan. Suatu hari kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini fana. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Hanya Yesus Kristus yang memberikan kita keabadian, hidup kekal di sorga. Jangan terus meratapi hidupmu. Jangan terus hanya mengejar dunia ini. Jangan hanya terus yaitu memikirkan dunia ini. Pikirkanlah suatu hari kelak kita akan masuk dalam keabadian. Saudara semua terus imani perkataan Tuhan. Dan terimalah mujizatnya malam ini. Angkat tanganmu dua-dua. Yesus tolong kami. Zaman setiap kami. Dengan mujizatmu bagi kami. Lawan kami ya Tuhan. Kami percaya. Kami akan berikan persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan pengucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin. Silakan duduk.